kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang senyawa organik ya. Kita masih membahas senyawa organik turunan alkana, yaitu asam karboksilat dan juga ester ya. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita bahas dulu soal minggu lalu ya, yaitu tentang aldehid dan keton ya, kalau nggak salah ya. Aldehid dan keton. Kita lihat dulu soalnya. Bentar. Oke, latihan aldehid dan keton yang pertama yaitu tulislah nama UPEC dari aldehid berikut ya. Ini soalnya ya. Berarti namanya apa ini di sini? Penomorannya dari yang paling ujung ya, COH ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2 ini adalah cabangnya, berarti 2 metil butanal karena di sini rantai induknya 4 ya. Jadi butana jadi karena aldehid jadi al. Jadi 2 metil butanal. Kemudian yang B di sini CH3, 3-nya ini dijabarin dulu. Nah, ini ya, jadinya 1, 2, 3 ya. Oke, kita hitung dari sini 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama saja ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 2,2 dimetil propanal ya. Propanal karena 3 rantai induknya. Kemudian yang C. CH3-nya kita uraikan dulu di sini CH ya. CH2-nya tetap sama, di sini CHO berarti penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya adalah, ini adalah cabangnya CH3. Berarti 4,5 dimetil heksanal. Aldehid ya. Kemudian yang D. Yang D C2H5 2 kali CH CHO berarti CHO-nya tetap di nomor 1 ya. Ini 1, kemudian ini yang D kan benar. Kemudian ini CH-nya C2H5, C2H5 berarti penomorannya ke mana ini? Ke lurus ya. Duanya ini adalah cabangnya berarti 2 etil butanal. Oke. Kemudian yang nomor 2 2,3 dimetil butanal. Berarti kita buat dulu rantai induknya di sini butanal. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tambahkan gugus fungsinya di sini COH. Kemudian cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 3. Cabangnya adalah metil ya, CH3 dan CH3. Berarti 2,3 dimetil butanal. Selanjutnya adalah 2 isopropil pentanal. Di sini berarti buat dulu rantai induknya pentanal itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tambahkan gugus fungsi OH ya. COH berarti di nomor 2 isopropil berarti sini ya. Isopropilnya ini adalah cabangnya.
Berarti 2 isopropil pentanal. Oke, selanjutnya nama keton. Tulislah nama dipek dari keton. CH3 2 kali CH, CO, C2H5. Kita uraikan dulu. CH-nya berarti di sini ya, CH3 dan CH3. Ya, CH3 dan CH3 di sini. Kemudian CO-nya di tengah, C2H5-nya kita uraikan CH2 sama CH3. Berarti penomorannya dari kiri ke kanan ya, nih 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja 1, 2, 3 dari kanan, cuman di sebelah kiri ini dia ada cabangnya. Berarti kita taruhnya di sebelah kiri untuk nomor satunya. Berarti 2 metil, 3, 5. 5 itu pentana. Jadi karena keton jadi pentanon. Ya. 2 metil, 3 pentanon. 1, 2, 3 ya. Kemudian yang B, C2H5CO. Berarti kita uraikan dulu CO di sini C2H5-nya ya. Ini C2H5 yang pertama, ini C2H5 yang kedua. Berarti karena sama saja mau dari kiri kanan atau kanan dari kiri, berarti karena ini ada di nomor 3, berarti 3 pentanon. Selanjutnya adalah gambar struktur keton. 4,4 di etil, 5,5 di metil, 3 oktanon. Berarti kita buat dulu rantai induknya. Oktanon itu bukannya 8 ya? Ini punya siapa? Iya, Bu, itu 8, Bu. Ini punya Iqbal kan, Iqbal? Iya. Iya, Bu, Oh, itu 8. Iya. Oh, kirain saya 6. Itu 8, Bu. Oke, 4,4 di etil. Berarti sini ya. Ini adalah cabangnya. Kemudian 5,5 di metil, ini adalah cabangnya. Kemudian 3 oktanon. Gugus fungsinya ada di nomor 3, oktanon karena 8 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktana digantikan dengan on, jadi oktanon. Kemudian yang B, isobutil, isopropil, keton. Ini ya, berarti ini isopropilnya, kemudian isobutilnya ini ya. Nah, kemudian ini adalah ketonnya. Berarti isopropil, isobutil, baru keton. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita langsung masuk ke materi asam karboksilat. Asam karboksilat. Bentar. Asam karboksilat dan ester. Oke, senyawa turunan dari alkana. Di sini ada asam karboksilat dan ester. Berikut ini adalah standar kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita bahas yaitu tata nama asam karboksilat. Untuk sifat-sifat dan pembuatan asam nanti tinggal dibaca saja. Kemudian kegunaan asam karboksilat. Ini sama saja ya, asam karboksilat dan ester. Jadi kita akan lebih membahas kepada tata nama ester. Kemudian berikut ini adalah perbandingan dari struktur molekul asam karboksilat dan ester ya. Asam karboksilat atau asam alkanoat, nah, dan ester atau alkialkanoat merupakan senyawa turunan alkana. Asam karboksilat mempunyai gugus karboksilnya yaitu COOH ya. Sini COOH. Stabilo. Oke. Struktur molekulnya untuk asam karboksilat COOH, COOH ya. Kemudian ini ada R, nah di ujungnya gugus fungsinya COOH, ini ada R, ini berarti dia masih ada senyawa. Kalau misalkan dia masih ada senyawa, berarti COOH ini posisinya dia berada di ujung, berarti ini nomor 1 biasanya. Emang bukan biasanya, emang harusnya nomor 1. Kemudian alkil alkanoat atau ester, gugus fungsinya adalah COO, R, COO, R aksen ya. Berarti
di sini masih ada senyawa R-nya, kemudian di sini juga masih ada senyawa. Jadi COO-nya ini dia posisinya berada di tengah-tengah. Contoh di sini adalah asam propanoat sini ya, 1, 2, 3. Posisi gugus fungsinya ya berada di ujung nomor 1, kemudian karena ada 3 di sini C-nya berarti propana jadi propanoat. Kemudian ada lagi asam alkanoat atau ester. Jadi di sini adalah metil propanoat. Sini 1, 2, 3. Oke, kita akan bahas untuk tata nama IUPAC dari asam karboksilat ya. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus COOH dan diberi nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A dengan akhiran OAT dan ditambah awalan asam. Nah, apabila rantai utama mengikat gugus alkil sebagai cabang, maka penomoran dimulai dari gugus COOH. Contohnya misalkan di sini nggak ada ya contohnya. Oke, langsung ke tata nama trivial aja. Tata nama trivial asam karboksilat. Beberapa tetapan nama untuk senyawa trivial atau nama lazim. Di sini ada asam metanoat jadi asam formiat, kemudian asam etanoat jadi asam asetat, ini ya. Ini nama IUPAC-nya, ini nama trivialnya atau nama dagangnya. Jadi kalau misalkannya C-nya 1 itu asam formiat, kemudian kalau C-nya 2 berarti asam asetat ya. Kemudian kalau 3 berarti propionat, nah kalau 4 berarti butirat, kalau 5 berarti palerat. Ini belum saya tulis nanti untuk tata nama trivialnya, nanti akan saya tambahkan ya. Kemudian ini adalah nama IUPAC-nya. Untuk asam etanoat berarti asam, etana jadi OAT ya, etanoat. Kemudian asam propanoat berarti propana, ini jadinya ditambahkan dengan OAT jadi asam propanoat. Kemudian asam butanoat, asam pentanoat. Ya contohnya. Untuk tata nama IUPAC di sini, ini kan nomor 1 ya. Cuman ada 1 C-nya berarti asam metanoat, hanya terdiri dari 1 atom C. Untuk tata nama trivialnya berarti asam formiat. Kemudian yang kedua ini adalah 1, 2, 3, 4. Nih kalau misalkan ada cabang gimana ini ya. Ini cabangnya, ini ada cabangnya. Berarti tetap di sini nomor 1 baru yang paling dekat ke cabang. Asam berarti 2 etil, kemudian 3 metil butanoat. Rantai utama 4 atom C, dan terdapat cabang etil di nomor 2 serta cabang metil di nomor 3. Kemudian, bagaimana kalau misalkan ada gugus fungsi yang lain ya, seperti OH. Nah, kemarin yang ditanyakan Iqbal di sini, sesuai dengan prioritas ya. Nah, ini kan asam karboksilat, berarti yang didahulukan adalah asam karboksilat. Berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 asam pentanoat. Kemudian 2-nya ini adalah cabangnya OH. Ada di nomor 2, 2 hidroksi dan 3 metil. Berarti asam 2 hidroksi, 3 metil pentanoat. Gitu ya. Ini adalah cabangnya. Asamnya selalu di depan, belakangnya ditambahkan dengan OAT. Oke, contoh lainnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sini ya. Misalkan sini ya. Ini O, di sini OH. Kemudian di sini C, ini C, kemudian tambahkan di sini C lagi, tambahkan lagi C di sini. Oke, ini tambahkan lagi C, tambahkan lagi C di sini. Nah, ini ya. Jadi gimana nih penghitungannya? Tetap ya, yang paling ujung. COOH itu berarti di nomor 1. Nah, kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti yang paling panjang. Oke. Nah, sini ya. Ini adalah rantai induknya. Ini rantai induknya. Kemudian ini adalah cabangnya. Ini adalah cabang. Ini cabang. Oke, ini adalah cabang. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ini COH, kita tulis dulu asamnya di depan, berarti asam. Kemudian
cabangnya ada di nomor berapa? Ini kan etil ya, ini etil juga berarti ya. Ini metil. 2,4 di etil. Ini metil. Berarti apa? 2,4 2,4 di di etil, etil. terus 3,5 di metil. 3,5 di metil. 3,5 di metil, kemudian 7 heptanoat. Heptanoat, betul. Heptanoat. Oke, contoh lain. 1, 2, 3, 4, 5. COOH, C, terus C lagi, kemudian C ya, kemudian C. Oke, namanya apa nih? Tetap ya, ini nomor 1. Nomor 1 di sini berarti paling panjang kemana ini? Ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini adalah cabang, ini adalah cabang, ini adalah cabang, ini adalah cabang. Berarti namanya apa? Asam. 2, 3, 4, 5 tetrametil. Metil dulu apa etil dulu? Terlalu etil dulu, Bu. Nah, berarti asam 3 etil. 3 etil, terus 2, 4, 5 trimetil. 4, 5 trimetil, terus 6 apa 6? heksanoat. Heksanoat, betul ya. Heksanoat. Berarti asam 3 etil 2,45 trimetil heksanoat, gitu ya. Jadi depannya ditambahkan asam, belakangnya ditambahkan dengan oat untuk rantai induknya. Kemudian kalau misalkan trivial, nah kalau trivial itu penomorannya berarti yang dekat dengan gugus COH ya. Cabangnya itu diganti dengan, ini maaf belum saya tulis. Jadi 2, 3, 4, 5 untuk cabangnya diganti dengan alfa ya. Kemudian kalau 3 berarti diganti dengan beta, kalau 4 berarti gamma, kalau 5 berarti theta. Contoh di sini adalah 1, 2, 3, 4 COOH. COOH sini berarti 1, kemudian 2, misalkan di sini 1, 2, 3, 4 sini ya. Kemudian di sini ada C lagi misalkan. Berarti nomor 1-nya di nomor berapa ini? Sini ya, nomor 1. Oke, nomor 2-nya ini nomor 2. Kemudian ini adalah nomor 3. Nah, kita ke bawah ya karena paling panjang. Ini nomor 4. Nomor 5, nomor 6. Berarti ini adalah cabangnya. Ini adalah cabangnya. Kemudian ini adalah cabangnya. Berarti namanya apa? Tetap ditulis asam. Kemudian ini angka 2-nya diganti. Jadinya apa? Beta ya. Nah, beta. Alfa, Bu. Nomor 2-nya apa? Oh iya, alfa, maaf. 2-nya alfa. Kemudian yang 3-nya, ini kan etil ya. Nah, ini metilnya. Kalau 3 diganti jadi beta. Oke, jadinya gimana? Asam. Ini kan etil dulu ya, berarti beta. Nah, beta etil, kemudian ini yang nomor 2-nya metil ya, berarti alfa, koma alfa di metil 6. 6 itu apa? Kaproat ya. Oh iya, belum ditulis ini nanti namanya. Namanya belum ditulis. Jadi kalau misalkan C1 itu formiat, kalau C2 itu asam asetat, kalau C3 asam propionat, C4 itu asam butirat, C5 asam valerat, C6-nya asam kaproat.
Kemudian C7-nya asam enantat, C8-nya asam kapriat, C9-nya asam pelargonat, kemudian C10-nya adalah asam kaprat. Nanti akan ditulis dan ini terlewat ternyata. Oke, selanjutnya untuk tata nama IUPAC ester. Untuk ester, ester merupakan turunan asam karboksilat. Nah, oleh karena itu ester diberi nama alkil alkanoat. Nah, jadi kalau misalkan asam karboksilat itu dia asam ditambahkan alkanoat, kalau ester dia asamnya diganti dengan alkil gitu ya. Oke, contoh di sini adalah ini ya, ini alkil alkanoat, berarti mana ini? Etil metanoat sini ya. Ini alkilnya adalah etil, kemudian ini adalah metanoatnya. Ini etilnya, kemudian ini metanoatnya. Kemudian isopropil etanoat. Nah, isopropil berarti ini isopropilnya, kemudian etanoatnya 1 2. Ya, etanoat. Jadi isopropil etanoat. Jadi kalau untuk tata nama IUPAC esternya itu alkanoat, alkil. Jadi alkil dulu baru alkanoat. Contoh misalkan apa ya? Di sini deh, di mana ya? Sini aja. CH3 CH2, kemudian CH2, kemudian CO, kemudian O ya, kemudian O, kemudian CH2, CH3. Nah, ini ya. Berarti namanya apa di sini? Nah, ini kan etil ya. Nah, ini etilnya, kemudian ini adalah karena 4 ya, berarti butanoat. Butanoat. Berarti namanya etil butanoat gitu ya. Oke. Kemudian untuk tata nama trivial ester pada penamaan senyawa yang mengandung gugus karbonil terkadang digunakan huruf Yunani seperti A dan B untuk menunjukkan posisi relatif atom-atom karbon terhadap gugus karbonil. Karbon alfa merupakan atom karbon pertama setelah gugus karbonil, kemudian karbon beta merupakan karbon kedua setelah gugus karbonil, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya kalau untuk trivial sama saja dengan tadi ya, untuk yang trivial dari asam karboksilat. Jadi kalau misalkan nomor 2 cabangnya berarti diganti alfa, kalau 3 berarti beta, kalau 4 berarti gamma ya, kalau 5 berarti theta. Kemudian C-nya kalau C1 berarti formiat, C2 asetat, C3 propionat, C4 butirat, C5 valerat. Oke, nanti akan ditulis, ya, terlewat juga. Oke, contohnya misalkan ini ya, saya buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, misalkan di sini ya COO. Nah, sini adalah C dan C, ini ya. Ini kan tadi ya. Nah, oh salah, ini adalah ini ya, nomor satunya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini kan etil ya. Nah, kemudian ini ada 4, 1, 2, 3, 4, tapi di sini ada cabangnya. Cabangnya berarti ini kan etil ya. Karena alkil alkanoat etil, kemudian cabangnya ada di nomor 2. Nomor 2. Iya benar. Berarti alfa, alfa dimetil karena sini ada 4 berarti butirat. Itu ya. Jadi kalau misalkan untuk nomor 2 itu berarti diganti alfa, kalau 3 diganti beta, kalau 4 berarti diganti gamma, kalau 5 berarti diganti theta. Kalau nya C1 berarti formiat ya. Kemudian kalau C-nya 2 berarti asetat. Kemudian kalau C-nya 3 berarti propionat. Kemudian kalau C-nya 4 berarti butirat. Kalau C-nya 5 berarti valerat. Ini di aldehid kalau nggak salah ada deh. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti butirat. Ini ya. Nah, oke. Selanjutnya, isomer. Untuk isomer asam karboksilat ada isomer kerangka sama gugus fungsi. Kalau kerangka berarti hanya kerangkanya saja ya yang berbeda. Di sini ada asam butanoat.
asam 2 metilpropanoat. Kerangkanya yang berbeda, jelas ya terlihat. Tapi kalau untuk rumus molekul biasanya sama. Oke, kemudian isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi, asam karboksilat berisomer gugus fungsi dengan ester. Jadi rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya yang berbeda itu ya. Karena kalau misalkan asam karboksilat itu kan COOH ya. Kalau ester berarti COO gitu ya. Jadi gugus fungsinya yang berbeda. Selanjutnya isomer ester. Ester juga sama, isomer kerangka sama gugus fungsi. Kalau isomer kerangka berarti sama, berarti kerangkanya yang berbeda. Kemudian gugus fungsi juga sama ya dengan asam karboksilat. Rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Selanjutnya adalah sifat fisis, nanti dibaca saja sifat fisisnya. Kemudian sifat kimianya. Selanjutnya adalah pembuatannya. Untuk pembuatan asam karboksilat di sini ada oksidasi alkohol, kemudian hidrolisis alkana, asam formiat juga dibuat dari reaksi antara gas karbon monoksida dengan air. Kemudian di industri asam asetat merupakan senyawa penting, dibuat dari hidrasi asetilena yang dioksidasi dengan menggunakan katalis Hg2+. Kalau untuk pembuatan ester, biasanya reaksinya disebut dengan esterifikasi. Ester ini dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol dengan sedikit asam sulfat pekat yang berfungsi sebagai zat higroskopis atau penarik molekul air. Selanjutnya adalah kegunaan. Nah, kegunaan asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat contohnya seperti asam formiat itu digunakan sebagai zat penggumpal lateks atau getah karet dan zat desinfektan. Kemudian asam asetat digunakan sebagai bahan utama pembuatan polivinil asetat yang merupakan bahan plastik dan lem. Kemudian asam propionat dan asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Kemudian kalau ester biasanya digunakan sebagai zat tambahan pada makanan atau minuman yang akan memberikan aroma tertentu. Di sini contohnya ya seperti etil butirat, nah untuk aroma nanas, kemudian ada metil butirat untuk aroma apel ya, kemudian ada etil format untuk ram, propil asetat untuk pir, anil asetat untuk pisang gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita ulangan dulu saja ya. Ulangan dari apa ya? Haloalkana ya. Setelah ini akan ada latihan. Latihannya ini, latihan asam karboksilat dan ester. Ini ya, tapi PPT-nya nanti saya perbaiki dulu. Jadi tadi kan untuk nama-namanya belum saya cantumkan ya, untuk formiat, asetat, dan lain sebagainya. Kemudian, belum saya absen. Oke, saya absen dulu deh. 925. Adila Aulia ada? Hadir, Bu. Ahmad Rafi. Ahmad Rafi ini Bu, kendala jaringan, terusnya juga lagi nganter neneknya berobat Bu. Tadi di WA saya. Oke, Akbar. Akbar Hosam. Aldino. Hadir, Bu. Alzena. Hadir, Bu. Asya Nur Fadilah. Hadir, Bu. Chandra. Hadir, Bu. Firza. Hadir, Bu. Fitri Oktavia. Hadir, Bu. Fitriani. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gadis. Hadir, Bu. Bu Lintang. Hadir, Bu. Desira. Hadir, Bu. Jordi. M. Topan. Hadir Ibu. Jordi suka Malika. jaringan gitu Bu. Hadir, Bu. Jordi suka Siapa? nge-lag gitu Bu wifi-nya. Jordi. Hadir, Bu. Oke. Malika. Hadir, Bu. Marcelino. Hadir, Bu. Imam. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal.
Hadir, Bu. Nirmala, Hadir, Bu. Otnil. Otnil. Ini Otnil kenapa nggak pernah masuk? Putri Rahayu. Putri Rahayu. Tiduran lagi nih. Revani. Hadir, Bu. Randi. Rifa. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Siti Wulandari. Hadir, Bu. Sri Yulianti. Hadir, Bu. Ahreja. Bu, Ahreja. maaf Bu. Randi hadir Bu. Randi, ya udah tadi. Bu. Iya, Sahreja. Karisa. Hadir, Bu. Umia Ulia. Hadir. Wanda. Hadir, Bu. Yusida. Yusida. Yang nggak ada Yusida. Syahreja. Kemudian Putri Rahayu. Otnil. Jordi. Akbar. Akbar kenapa? Nggak ada yang tahu. Tadi sepertinya sudah masuk dah Bu. Terus Udah keluar lagi masuk. mungkin jaringan Bu tadi Bu dia. Iya, Jordi, tadi udah sempat masuk. udah Bu. masuk itu, Bu. Jordi di meeting tapi kayaknya nggak bisa jawab sih, Bu. Kendala jaringan gitu. Oke, Jordi ya. Tadi juga saya lihat sebenarnya udah masuk ini orang kemana? Oke, Otnil. Otnil, Putri Rahayu, Sahreja, Yusida. Oke, meet kita hari ini cukup ya. Bu, kayaknya Yusida wifi-nya mati deh, Bu. Oh, apanya yang mati? Wifi-nya, Bu. Oh, wifi. Oke, kita akhiri meet kita hari ini sudah jam 9.29. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita ulangan dulu saja ya, atau gimana? Kita soalnya belum ada nilai ini. Ulangan dulu saja ya dari, kalau misalkan ada perubahan nanti akan saya beritahukan di WhatsApp grup ya. Jadi untuk Baik, sekarang Bu. seperti itu dulu, ulangan dulu. Kalau misalkan tidak jadi nanti akan saya beritahukan lebih lanjut di WA grup. Oke, terima kasih atas miss hari ini. Semoga nanti TO-nya lancar ya. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus, hasil yang maksimal. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Boleh meninggalkan meet. Makasih ya, Ibu. Sama-sama Muhammad Topan.